Kita analisis 8 Juni 2022. Oke, kita lihat terlebih dulu. Pertama dari World Bank yang memangkas proyeksi GDP global atau pertumbuhan GDP global tahun 2022 dan juga sekaligus mengingatkan beberapa negara untuk bersiap mengantisipasi apa yang terjadi di tahun 1980-an. Oke, pertama dari pangkas proyeksi GDP global yang sebelumnya di 4,1% dirilis di bulan Januari 2022 yang lalu, sekarang diturunkan ke level 2,9%. Adapun penyebabnya adalah risiko stagflasi, kemudian ada perang Ukraina dan juga lockdown di China yang menjadi penyebab utama pukulan terhadap pertumbuhan global. Beberapa negara bahkan diperkirakan sulit menghindar dari kemungkinan resesi. Salah satu contohnya adalah Inggris yang sudah berada tingkat inflasi 9%, nyaris sentuh level 2 digit. Kemudian juga peringatan terkait dengan tahun 1980-an. Ada ancaman serius kalau misalkan dilihat dari beberapa negara yang sudah melakukan pengetatan kebijakan moneter. Dan itu berakibat kepada beberapa negara akan dipaksa berhadapan dengan tingkat utang tahun 1980-an. Wow, ini sangat serius. Minyak yang kembali naik ke level 120. Tambang minyak Libya dan Norwegia kembali terancam dan inilah salah satu berita yang menyebabkan kenaikan. Bukan berita utamanya, tapi salah satu dari sekian banyak berita. Oke, pemogokan di Norwegia kurang lebih dilakukan oleh 845 orang dari sekitar 7.500 pekerja produksi minyak gas lepas pantai Norwegia. Dan hal tersebut akan direncanakan mulai minggu. Dan jika negosiasi upah gagal, maka laporan menyebutkan akan mengakibatkan jumlah produksi minyak yang terbatas. Tentunya ini kaitannya dengan kembali pasokan supply yang terganggu. Kemudian produksi Libya pun dihentikan. Ladang minyak Sarara Libya kembali dihentikan di hari Senin malam setelah sempat dilanjutkan sebentar dan ini dikatakan oleh dua insinyur yang bekerja di sana. Kita belum tahu efek lanjutannya atau kendala penyebab utamanya apa, tapi yang jelas perhatikan saja keduanya, baik itu dari Norwegia dan juga Libya. Kaitan utamanya adalah terkait dengan supply demand. Meskipun OPEC Plus menaikkan produksi, tapi kenyataan di lapangan adalah tidak cukup minyak untuk konsumsi global. Sementara itu, China telah kembali dan kita tahu bahwa China adalah konsumen terbesar di dunia. Lalu kemudian Uni Eropa pun sudah mulai melarang minyak Rusia dan cadangan minyak SPR yang sudah dirilis oleh Amerika dan kolega akan habis di bulan Oktober. So, inilah tipikal klasik di mana supply kembali terganggu dan kemungkinan demand yang kembali tumbuh dikarenakan aktivitas mulai pulih. Dan tidak hanya China, tapi juga beberapa negara lain. Dan untuk emas sendiri, peringatan World Bank tentunya mendorong emas, tapi pergerakan masih tetap sideways. Kita masih bisa melihat pergerakan kemungkinan masih tetap bergerak di kisaran 1836 ataupun 1860. Support masih tetap dalam pandangan sama, jadi kita masih melihat kemungkinan support berikut kalau dia tembus 1836, dia akan berada di 1828, 1831 atau bahkan bisa lebih rendah. Sementara untuk resisten, dia harus tembus lebih dulu 1857 yang sampai saat ini tertahan di level 1855. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, perhatikan juga pergerakan US dollar dan juga US Treasury yield, dan itulah yang membantu salah satu yang menjadi penyebab kenapa emas bisa naik di malam hari. Fokus data inflasi juga tetap akan menjadi fokus utama untuk minggu ini, sehingga Southwest diperkirakan masih terus berlanjut sampai rilis CPI hari Jumat. Ingat bahwasanya inflasi yang tinggi dan juga kekhawatiran resesi akan menahan emas dari penurunan tajam. Dan peringatan World Bank, salah satunya terkait dengan stagflasi, juga salah satu yang mendukung kenapa emas sulit untuk tertekan jauh lebih dalam. Sementara itu, fokus utama untuk minggu depan adalah tetap di FOMC 16 Juni, dan ini adalah mengakibatkan emas juga sulit untuk berkembang lebih lanjut, tapi perkiraan kami kurang lebih skenario-nya harusnya bisa saja terjadi rebound saat pengumuman dikarenakan market sudah mengantisipasi kenaikan 50 basis point tersebut. Technical Outlook 8 Juni 2022 kita lihat langsung dari DXY yang ternyata meskipun sempat mengalami kenaikan, kembali candlestick ditutup dengan inilah shooting star. Ya, saya zoom sebentar. Ya, betul sekali. Setelah kenaikan sempat spike, lalu kemudian dia turun dan ditutup dengan shooting star, berarti kita bisa berharap adanya penurunan untuk US dollar hari ini, berlanjut dengan pola penurunan. Tapi apakah di grafik hampatnya bisa merombak ataupun menembus zona support yang kita gunakan kemarin? Kemarin kita sempat mengatakan apakah dia akan terjadi rejection di malam hari, ternyata betul-betul rejection sebelum sentuh level resisten dari trend channel. Nah, ini menunjukkan ada area tengah dan sekarang pun sedang berusaha untuk ditekan kembali.
kembali. Tapi tentunya kita masih tetap bisa melihat area resisten, jadi tetap waspada saja terlebih dulu. Namun skenario yang paling idealnya adalah dia mengalami penurunan. Kita tinggal tunggu nantinya level support 102.010 apakah dia tembus apa tidak. Of course, kalau ditembus itulah sinyal yang cukup bagus untuk gold melanjutkan kenaikan. At least mungkin saja akan muncul di area 1862 ataupun 1865. Sementara itu untuk sisi US Treasury Yield atau US Bond Yield, kita hapus lebih dulu areal ini dan kita melihat areal trendline yang terbaru, maka kita sedang melihat area kenaikan dari US Treasury Yield. Tapi kita lihat terlebih dulu candlestick di grafik daily yang ternyata mengalami penurunan. Ya, kalau kita lihat dari potensi yang terjadi tadi malam, juga sama dengan US dollar. Dia kembali tutup dengan bearish, dan kalau misalkan kita anggap perhitungannya semua candle dihitung termasuk tail, maka ini adalah terkait dengan dark cloud cover, yang biasanya akan memberikan isyarat akan terjadi penurunan. Jadi kembali dengan grafik keempatnya, dengan demikian, trendline di area tersebut bisa saja ditembus. Tapi tentunya ini masih tetap perkiraan. Jadi bisa saja dia akan membalas kembali atau gagal untuk tembus sehingga harap waspada di malam hari. Sementara itu untuk gold sekarang sudah berada di 1848 dengan level terendah 1845.50. Sementara area tertinggi masih tetap bertahan seperti tadi pagi di 1853. Ini menandakan area buy yang kita inginkan sudah tersentuh. Ya, kemarin kita sempat melihat potensi penurunan sampai level 1836 tapi gagal berlanjut. Tentunya dengan candlestick yang menunjukkan area candle bullish, berarti kita sedang menatapi kemungkinan potensi kenaikan lebih lanjut, dan itu juga menandakan MA200 kembali berperan. Ya, setelah gagal untuk tutup di bawah area tersebut, nampaknya kita mendapati area candle yang sama, mirip dengan posisi yang di sini. Ya, ini lebih ideal sebagai piercing pattern atau piercing line, sementara ini tidak terlampau ideal. Tapi tidak apa-apa, yang penting adalah kondisi bullish candle, lalu kemudian ada tail lebih pendek di bawahnya, lalu kemudian juga bertahan di atas MA200. So, preferable kita akan melakukan buy dengan catatan MA200 tetap menjadi patokan, di mana 1841.44 saat ini bertahan untuk area support. Sementara kalau dilihat dari grafik H4 yang ternyata kita sempat lihat ada penembusan, ternyata jadinya adalah false breakout. Tentunya Anda lihat di sini setelah kembali mengalami kenaikan sampai level 1855 dan kembali di atas garis trendline, maka kita anggap ini adalah false breakout. Artinya saat ini yang Anda lihat adalah kembali dalam zona bullish, persis dengan apa yang kita gambarkan di live streaming hari Senin kemarin terkait dengan sisi yang kita sebut dengan siklus market dalam fase bullish. Jadi kita tetap melihatnya masih tetap terbuka untuk potensi bullish, namun Anda perhatikan area ini adalah area strong resistance yang wajib untuk ditembus. Tentunya setelah mengalami penembusan level 1856 ataupun 1857. Tapi perhatikan di grafik H1-nya, kita menemukan suatu pola yang cukup menarik. Setelah gagal turun di bawah 1836, lalu kemudian rebound, tertahan di area 1855, ternyata sedang mengalami swing low. Yang kita lihat adalah sisi ini sebagai left shoulder, lalu kemudian dia swing high sedikit, lalu kemudian swing low, ini adalah bagian head, kemudian swing high, dan turun kembali sebagai swing low, dan ini kita curigai sebagai bagian right shoulder. Apalagi kalau kita lihat candlestick setelah bearish candle itu dibuka atau ditutup dengan inverted hammer. Nah, ini berarti kita sedang melakukan open buy karena posisinya adalah buy di kisaran area 1845 ataupun 1844, 1846. Dan itu menandakan posisi tersebut sudah layak untuk kita pertahankan. Ya, Anda bisa lihat di sini. Area target kita adalah 1852.00, lalu kemudian 1857.00, dan stop loss kita gunakan saja di 1838.00. Walaupun sebetulnya yang paling ideal sebaiknya ditempatkan di bawah 1836.00 level low kemarin. Nah, ekspektasinya adalah inverse head and shoulder, ini sangat jelas, neckline 185455. Jadi kalau misalkan ingin terjadi bullish, maka dia harus terkonfirmasi tembus neckline tersebut. Bisa saja Anda melakukan follow buy kalau memang ternyata langsung tembus 1855, atau kalau misalkan posisi sekarang kita sudah melakukan buy, lalu kemudian Anda ingin pertahankan posisi buy, pastikan level 1855 tersebut ditembus. Artinya, bisa saja Anda merubah TP kedua Anda lebih tinggi, asalkan dia bisa tembus 1855 atau FR 0% di grafik H1 tersebut.
Sementara itu, kalau misalkan dilihat dari grafik pound sterling yang nyatanya juga mengalami kejadian yang sama, yaitu terkait dengan rebound di malam hari dan ditutup dengan bullish candle. Walaupun demikian, kondisinya cukup harus berhati-hati ya, karena posisi ini masih tetap diragukan untuk spike ataupun rally lebih lanjut, dikarenakan faktor eksternal yang lebih dominan dibandingkan faktor internal. Ingat, faktor internalnya sendiri kurang begitu bagus, sehingga kalau misalkan kita tarik areal trendline di sini, maka yang kita dapatkan dia sedang berada di titik krusial atau yang sangat menentukan. Artinya, kalau memang ternyata terjadi kegagalan penembusan areal resisten 1.2630 atau 1.2640-an, maka hati-hati, kemungkinan dia strong rejection dan akhirnya dia akan kembali tertekan di bawah zona 1.2500 balik. Tapi kalau misalkan dia berhasil tembus, of course kita akan dapatkan pola reversal yang sangat baik, dan ini bisa saja menjadi inverse head and shoulder dari sisi daily untuk pound sterling. Berbeda tadi dengan grafik H1 di gold yang mana kita menemukan inverse head and shoulder, sementara pound sterling inverse head and shoulder berpotensi terbentuk di grafik daily. Nah, dengan demikian di grafik keempatnya, areal yang kita sebut dengan descending triangle ataupun head and shoulder ataupun rising wedge digagalkan, resmi digagalkan setelah dia tembus resisten tersebut. Oke, jadi pullbacknya kurang lebih kita manfaatkan areal pullback yang tidak terlalu jauh, sehingga kemungkinan posisinya di 38.2% ataupun 50% saya rasa sudah cukup sebagai zona buy Anda. Ini berarti skenario yang sempat kita bagikan tadi pagi terkait dengan areal buy, Anda bisa lakukan kurang lebih di areal 1.2540 ataupun 1.2560. Yang sampai saat ini areal tersebut masih bertahan di 1.2555. Jadi ini masih atau sudah masuk zona buy kita, namun Anda harus waspada. Kemungkinan tergelincir masih tetap ada, koreksinya masih tetap dimaksimalkan mungkin di daerah ataupun di area trendline. Nah, untuk target pertama 1.2600 saya rasa sudah cukup, sementara target kedua adalah 1.2660 dengan catatan dengan kondisi daily tadi, berarti kita harus waspada kalau ternyata terjadi kegagalan tembus 1.2640. Jangan berharap TP keduanya akan tercapai. Kecuali kalau misalkan ternyata 1.2640 tersebut ditembus, maka kita akan dapatkan TP kedua atau bahkan jauh lebih tinggi. Tentunya terkait dengan inverse head and shoulder di grafik daily. Sementara untuk stop loss, saya rasa cukup di 1.2500. Jadi kita mengambil target dan juga resiko yang cukup pendek. Dikarenakan begitu tembus 1.2500, kita perkirakan dia akan kembali meluncur deras untuk penurunan. Apalagi kalau misalkan dia sanggup untuk kembali turun di bawah 1.2470. Dari crude oil, tentunya areal yang kita perkirakan akan terjadi kegagalan akibat ada rising wedge. Ya, ternyata posisinya seperti demikian, dan ini adalah posisi yang sangat krusial. Ya, krusialnya adalah dikarenakan posisi dari candlestick sebetulnya dia menuju arah ke atas, namun ada beberapa keraguan yang bisa menghambat, yaitu terkait dengan target ataupun posisi dari rising wedge tersebut. Ingat, batasan kita adalah menunggu kepastian apakah dia sanggup untuk menembus zona 122 apa tidak. Sampai saat ini dia tertahan di 120.14 dan running price masih di level 120. Saya rasa kita cukup bersabar saja antara dia tembus atau tidaknya. Yang langkah lebih baik adalah menunggu area correction. Nah, saya pertimbangkan untuk memindahkan area Fibonacci retracement seperti demikian. Kita dapatkan ini adalah rejection di dekat 38.2%. Jadi sebetulnya skenario yang paling singkat adalah Anda bisa lakukan buy saat dia menerobos ataupun tembus 120.40, itu adalah selevel 0%. Lalu kemudian yang paling idealnya adalah tentunya di level 23.6% atau di 38.2%. Areal yang sangat kita tunggu-tunggu adalah area 118.50 ataupun 118.70. Sayangnya dia hanya sentuh 119.28 saja, dan it's okay. Kita tetap harus menunggu ada koreksi yang cukup mumpuni, atau menunggu betul-betul dia tembus areal Fibonacci expansion berikutnya, ya, atau Fibonacci retracement 0% di 120.40. Nah, tentunya ini akan membuat area yang cukup menarik karena diperkirakan akan muncul 122 atau bahkan lebih tinggi. Oke, kita lihat dari mana muncul 122. Ya, ini kalau misalkan Anda perhatikan areal swing high, swing low-nya, kemudian saya gunakan Fibonacci retracement atau Fibonacci expansion. Ya, ini titik pertama yang saya tarik, titik kedua yang saya tarik, dan inilah titik ketiga yang saya gunakan di zona swing low
tadi malam. Nah, saya dapatkan Fibonacci expansion 61,8% di 122,95. Dengan demikian untuk crude oil, Anda bisa mengambil ancang-ancang saat terjadi penembusan langsung 120,40 atau tetap berkomitmen menunggu kisaran 118,50 atau 118,70. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.